Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumat Mubarak, Jumat istimewa, Jumat berkah insyaallah. Kita ini sekarang ada di waktu ijabah dan kita ada waktu yang doa oleh Allah pada hari ini tidak ditolak karena kita hari ini ada di hari Jumat, hari yang istimewa. Jangan disepelekan, jangan disia-siakan. Kita tidak punya apa-apa, munajat ke Allah. Kita punya rezeki yang berlimpah, kita sedekah, kita pancing rezeki hari ini. Karena ada cerita nih, cerita istimewa. Kembali lagi di channel Sayyid Ahmad Ba'ali dengan suasana yang baru. Alhamdulillah kita ada di Taman Manteng pada hari Jumat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Kita mau cerita satu hikmah yang mana ada seorang majusi pada zaman Sayyidina Malik bin Dinar, yang mana majusi tadi ini ya sebagaimana orang majusi lainnya, dia nyembah api sampai ada yang ibadah 73 tahun dan yang satu 35 tahun nyembah api. Satu saudaraan. Akhirnya mereka ini bertiga bikin challenge. Yang tiga ini bikin challenge. Ayo, kita kan sudah, ente kakakku sudah ibadah ke api ini selama 73 tahun. Kakak yang kedua juga sama 73 tahun. Aku ibadah 35 tahun. Kita challenge nih hari ini. Ya. Hari ini kita coba apakah api yang sudah kita ibadahin itu akan luluh dengan kita, atau kita masih merasakan panasnya api tersebut. Akhirnya kakaknya berdua ini menerima challenge tersebut. Oke, kita kan sudah lama nih ibadah ke api tersebut. Akhirnya mereka bikin api. Maka adiknya dipanggil. Adiknya memanggil kakaknya. Ayo kamu taruh tangannya di api tadi. Kan kamu sudah lama ibadah itu. Taruh tanganmu. Taruh tangannya. Maka tangan tadi ini geriginya apa? Ini si jari-jarinya tadi kebakar, kepanasan. Katanya panas. Setelah itu si adik ini mengatakan, saya ini sudah ibadah kepadamu 35 tahun, tapi kamu ini masih memberikan panas kepadaku, masih menyakiti aku. Terus si kakak dipanggil yang sudah ibadah 73 tahun. Kak, ayo kak, kamu taruh tangan. Dan kamu sudah nganggep ini sebagai Tuhan. Dan kita sudah nyembah. Udah gitu, coba kamu taruh. Taruh. Ternyata masih panas si kakak tadi. Panas. Maka si adik berinisiatif curhat ke kakak. Kak, kita ini sudah 35 tahun, 73 tahun beribadah ke api. Tapi kenapa api ini kok masih panas? Masih nyakitin kepada kita. Padahal kita sudah ya ibadah, berbakti dan sangat tunduk kepada api tersebut. Kenapa kok masih nyakitin kita? Udah hari ini kita istighfar. Dan kita pergi ke nyari guru kita sudah, sehingga kita dapat tujuan dan dapat petunjuk bisa nyari agama yang benar. Akhirnya tiga saudara tadi ini berinisiatif untuk pergi ke Imam Malik bin Dinar untuk dia masuk Islam, menawarkan diri untuk masuk Islam, menjadi mu'alaf. Maka jalannya kelutuk jalan sampai ke Basrah. Ternyata
sudah banyak orang yang ngaji kepada Sayyidina Malik bin Dinar. Maka si adik tadi ini mengatakan, si kakak tadi mengatakan, oh sudahlah banyak ini, saya tidak mau masuk Islam. Dan saya sudah 73 tahun. Nanggung mau masuk Islam ini sudah nanggung. Udah, meskipun saya ini masuk Islam, dan saya memeluk agama Islam dan agama Nabi Muhammad, gimana terus keluargaku? Saya nanti diejek. Gimana kok bisa saya ini sudah 73 tahun dan saya sudah menjadi orang yang ditokohkan, kok saya masuk Islam? Sudah. Saya tidak mau. Maka si adik menguatkan kepada kakak tadi. Jangan kak, sudah. Kamu ini sudah diejek sama api tadi tuh. Kamu sudah ibadah lama-lama, tapi api masih menyakiti kamu. Tak kira api itu bisa tunduk dan bisa memberikan apa yang kamu maksud. Setelah dia mendengar, saran dari adiknya, maka si kakak tadi mengatakan, wis ente, saya sudah, saya nak mau urusan dah. Maka si kakak tadi ini, yang berdua itu yang sudah ibadah 73 tahun, kembali lagi untuk ibadah ke api. Tinggal si adik. Dia duduk sampai selesai Imam Malik bin Dinar mengajar. Ditunggu sampai itu. Akhirnya datang seorang pemuda, maka dia curhat, ngomong bahwasanya ini begini-begini, dan dia tertarik dengan masuk Islam, dan keluarganya juga kepingin masuk Islam, istrinya. Maka dibawa untuk masuk Islam sekeluarganya. Maka semua manusia yang hadir kala itu di depan Sayyidina Malik bin Dinar nangis semua, senang, terharu, terbawa suasana. Setelah si pemuda tadi ini mau pulang, dia mengatakan, duduk dulu. Sampai saya mengumpulkan teman-temanku dan saya kepingin donasi untuk Anda. Saya kepingin ngumpulkan uang, kasihan Anda ini kan baru masuk Islam, takut diejek, takut gimana. Saya ini tidak tega ngelihat sampean ini masuk Islam dengan keadaan miskin. Dah, saya kumpulkan uang dulu buat kamu sehingga kamu mantap untuk memeluk Islam. Kemudian si adik tadi ini, mengatakan, sudah, tidak usah. Saya tidak mau menjual agama saya demi kebutuhan dunia yang sedikit ini. Tak penting dah, biar dah, saya ini pengen nyari dunia sendiri. Saya mau usaha, gampang insya Allah. Allah gampangkan untuk kemakmuran saya dan untuk keluarga saya. Maka pulanglah, masuk ke rumahnya, dan ketika pagi hari si istri ngomong, kak pergi ke pasar kak, nyari kerja, dan kalau udah dapat upah nanti belikan hajatnya ini kak. Bahan kurang, dapur sudah kurang, terus pempes sudah waktunya beli dan lain-lain, hajat sudah banyak. Ketika ini si pemuda ini, ya sudah, pagi hari dia pergi ke pasar. Mau pasar nyari orang yang bisa memperkerjakan dia. Nah, nyari pekerjaan, nyari lowongan kerja. Nyari kerja ke sini, saya kepingin pekerja, nyari gimana, saya nyari. Ternyata tidak nemu pekerjaan. Ya, akhirnya dia berinisiatif untuk masuk ke masjid dan sholat berjamaah. Sampai malam hari kembali ke rumah dalam keadaan tangan kosong, tidak pakai apa-apa. Akhirnya si perempuan bertanya, gimana kak hari ini? Sudah dapat apa aja? Apakah kamu sudah mendapatkan upah atau ya hajat kita?
Maka akhirnya si suami mengatakan, saya ini hari ini mendapatkan pekerjaan, Dik. Tapi bos saya belum ngasih apa-apa. Ya mudah-mudahan besok dia ngasih jatah saya, upah saya besok. Mungkin besok. Ya sudah. Akhirnya malam itu keluarga yang baru mu'alaf ini bermalam dalam keadaan perut yang kosong, kelaparan. Besok paginya tidak patah semangat, pergi ke pasar, nyari lowongan kerja, nyari, akhirnya tidak menemukan apa-apa. Akhirnya tidak nemu tujuan lain. Seorang tadi ini, mu'alaf tadi, pergi ke masjid dan dia sholat, munajat ke Allah, nangis ke Allah, minta ke Allah sampai malam hari. Dan kembali ke rumahnya dalam keadaan perut yang kosong dan tangan tidak membawa apa-apa. Sifrul ID, nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa hajat, nggak bawa apa-apa. Sudah. Akhirnya ditanya lagi, gimana kak? Kata si istrinya, gimana? Hari ini dapat apa? Masa nggak bisa? Minta dulu berapa upah hari ini atau selama 2 hari ini. Oh, si laki-laki tadi ngomong, saya kerja ke bos saya ini masih belum ngasih upah. Ya mudah-mudahan besok dia ngasih upah ke saya. Akhirnya kebesokannya, hari ketiga itu hari Jumat. Nih keagungan hari Jumat. Hari Jumat dia pergi lagi ke pasar, nyari hajatnya, kepingin lowongan kerja dan tidak ada yang mau bekerja. Meskipun jadi kuli panggul, meskipun jadi apa, nggak ada yang mau mengerjakan dia. Nggak ada yang mau. Akhirnya subhanallah, dia pergi lagi ke masjid. Sudah dalam keadaan perut yang 3 hari nggak ada isinya, dalam keadaan kelaparan, dia munajat ke Allah, ya Allah, ilahi wa sayyidi, Tuhanku, maulaya, pemelihara aku, laqad akramtani bil Islam, engkau sudah memuliakan aku dengan Islam, wa tawajjadni bitajil Islam, dan aku dikasih kehormatan dengan kehormatan Islam, dan saya dikasih hidayah untuk mendapatkan jalan yang tepat. Akhirnya, dan saya tinggalkan agamaku yang lama, yang mana agama sebelumnya ini memperkaya saya. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia dalam keadaan kaya raya, pendetanya orang Majusi, dan semua kebutuhannya sudah tercukupi dan bahkan lebih, jadi orang kaya raya. Sekarang saya sudah 3 hari dan bihurmah hadal yaum, dengan kehormatan hari ini ya Allah, maka berilah aku harta dan aku dikasih kerjaan ya Allah, sehingga aku bisa menafkahi keluargaku dan juga menggembirakan hatiku, dan berilah aku rezeki yang min haitsu la ahtasib, rezeki yang tanpa aku sangka. Fa ana wallah astahi wallah, ya Allah, aku ini malu ya Allah kepada keluargaku dan istriku, dan aku takut mereka itu berubah keadaannya karena aku yang begini ya Allah. Ketika aku masuk Islam, aku nggak punya apa-apa, aku malu ya Allah. Gimana? Akhirnya si mu'allaf tadi ini sampai selesai sholat Jumat dalam keadaan malu. Dia udah wis nggak ada lagi, udah gimana ini. Akhirnya dia bawa kainnya diisi tanah, ditaruh tanah itu di dalam surbannya, dia pulang. Nyampe di rumahnya, subhanallah saudara,
Nyampe di rumah, istrinya itu mukanya ceria. Padahal sebelumnya cemberut, cemberut, cuek, judes, dan lain-lain. Akhirnya dia dalam keadaan gembira. Dipeluk suaminya. Alhamdulillah sayang, hari ini bos kamu datang. Iya toh. Kenapa kata bosku? Bos kamu tadi nyuruh anak buahnya ngasih kepada saya 1.000 dinar. Kata guru saya, 1.000 dinar ini kalau uang sekarang ya mungkin 3 jutaan. Ya kalikan udah kali 1.000 mungkin 3 miliar. Tadi bos kamu ngutus anak buahnya. Pause dulu. Sponsor. Lala aja pause. Pause dulu. Ya. Tadi bos kamu sayang ngutus pegawainya untuk memberi uang jatah kamu tadi ini 1.000 dinar. Oh iya, iya ini uangnya. Dikasih tahu, subhanallah, alhamdulillah. Dia gembira hatinya. Alhamdulillah, Allah menjawab doaku, subhanallah. Allah menggampangkan urusanku. Dan dilihat sama istrinya, itu apa itu? Ini saya ya tidak ada apa-apa sih, bukan, tidak penting. Oh, coba lihat dulu, mungkin itu tepung. Kita butuh makan, mungkin itu bisa buat roti dan lain-lain. Akhirnya dibuka, saudara, subhanallah. Yang sebelumnya sorban tadi itu, kain tadi itu isi tanah, dibuka, subhanallah. Isinya tepung dan bisa dibuat makan. Nah, intinya, saudara, hari Jumat ini jangan disepelekan. Hari Jumat ini hari yang sangat istimewa. Hari Jumat ini hari kita bermunajat ke Allah. Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Jangan sampai dientengkan. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama, doa yang cepat dikabulkan oleh Allah diantaranya min sa'atil ijabah adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah. Duduk khutbah pertama, terus duduk. Lah itu khutbah kedua, duduknya imam ini ada yang mengatakan saatul ijabah. Ada yang mengatakan mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat itu adalah saatul ijabah. Semua saat diijabah oleh Allah, diterima doa sama Allah. Bahkan ada istilah sa'ah Fatimiyah. Adalah jam Sayyidah Fatimah setelah sholat asar bermunajat ke Allah, beristighfar, bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai maghrib. Oleh karena itu, jangan nyembelihkan amalan sekecil apapun di hari Jumat. Apa yang sampean punya, ada sodakoh dilipat gandakan, doa sangat diganjar oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang banyak, melimpah oleh Allah, dan kita digampangkan semua urusannya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Bantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih. Boleh. Apa kau dengar? Sangat belas belum. Sangat belas belum. Hah? Belum. Sangat belas belum.